Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Rajago di seluruh Indonesia, perkenalkan, saya Ahmad Sabar dari PT Rajago Aplikasi Indonesia. Dalam hari ini kita akan sharing-sharing mengenai bagaimana perkembangan aplikasi Rajago khususnya di bidang developer ini. Nah, kawan-kawan sekalian di seluruh Indonesia, kita akan sedikit membahas tentang apa sih bisnis di bidang teknologi berbasis aplikasi itu, yang sedikit kita bahas tentang hal-hal fundamental, hal-hal yang sifatnya krusial. Nah, ini harus tahu ya, para developer dimanapun Anda berada, kalau sedang mengerjakan aplikasi, nah mungkin ini sharing-sharing yang bisa nanti kita bagi ya sama-sama. Nah, baik. Di dalam bisnis aplikasi berbasis teknologi, khususnya kita berbasis mobile app ya. Nah, yang paling penting itu kita bicara tentang aplikasi. Yang paling penting memang ada beberapa hal ya. Di antaranya yang pertama yaitu adalah bagaimana kita menggunakan plafon yang ada ya. Jadi bagi kawan-kawan programmer yang mungkin menguasai tentang coding, yang mungkin bisa di dalam plafon coding itu banyak masing-masing ya. Ada mungkin kita bisa menggunakan Android Studio, mungkin juga di situ nanti juga ada HTML, ada juga ada C1, ada juga nanti menggunakan PHP dan lain sebagainya. Nah, itu penting dari sisi kerangka. Nah, jadi pada sisi kerangka itu kita harus menguasai dulu ya, karena masing-masing plafon atau kerangka yang mau kita bangun tuh punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemilihan dari hosting atau server ya. Nah, itu kita harus benar-benar juga, kita jangan sampai nanti ketika sudah besar kemudian kita berkiblat pada satu hosting saja. Bahkan kalau kita upgrade tiap bulan, kita udah nggak bisa mampu bayar misalnya karena bayarnya mahal, sehingga kita collab nih karena perusahaan-perusahaan baru seperti kita anak-anak muda yang mungkin baru merintis ya. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira pemilihan kita, apakah itu mungkin kita sewa hosting biasa dulu, atau mungkin kita mulai yang kalau punya finansial yang besar mungkin kita bisa beli server sendiri, data centernya kita taruh di mana, di tempat yang aman. Nah, ini ada salah satu fundamental di dalam bisnis yang berbasis aplikasi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah brand ya. Jadi kita di dalam bisnis teknologi ini juga yang harus kita benar-benar create itu adalah brand ya. Jadi kita nggak bisa bikin asal-asalan gitu. Mungkin kita tahu seperti Google tuh O-nya ada 2. Kemudian kenapa sih bisa jadi namanya Google seperti itu? Nah, mungkin itu ada sejarah yang panjang gitu. Seperti Facebook, seperti Zoom, itu coba kita perhatikan sama-sama. Mungkin dia punya strategi tersendiri ya, agar brandnya bisa menasional gitu. Brand juga bisa membuat sebuah produk itu menjadi lebih mendapatkan trust yang tinggi ya. Jadi kita sama dengan nama kita, manusia ini nama itu begitu berharga ya, itu kan ya. Jadi sama dengan kita di dalam bisnis produk, termasuk di dalam bisnis produk yang berbasis aplikasi, brand itu sangat penting. Dan sahabat-sahabat sekalian, kita di Rajago sudah hampir jalan sekitar 1,5 tahun ya, menuju ke 2 tahun gitu. Banyak yang bilang kok lambat sekali perkembangannya gitu. Kemudian kok banyak sekali itulah upgrade perbaikan aplikasi. Yaitu di dalam bisnis itu memang kita tidak bisa cuma mendengarkan dari motivator ya. Bisnis adalah proses. Bisnis ketika kita menjalani ya inilah yang terjadi ya. Saya sendiri sebagai lokomotifnya di Rajago di awal, pencetus di awal, pendiri di awal. Nah, itu juga mengalami hal itu gitu. Jadi kita tidak putus pada kita persiapan tentang aplikasinya seperti ini, kemudian plafonnya gini, sistemnya gini, brandnya gini, enggak gitu. Ternyata ada hal-hal yang rumit yang harusnya kita pelajari gitu. Tapi kerumitan itu akan menjadi sebuah kemudahan apabila kita sudah tahu step-stepnya, tahapan-tahapannya, sampai pada nanti di tingkat hasil ya. Ya, kita
belajar dari sebuah transportasi yang sudah sekarang besar ya, omsetnya mungkin di atas 250 triliun, kita bayangkan saja ya. Nah, mereka satu dekade, anggaplah 10 tahun berjalan, mereka omsetnya udah dari 250 triliun ke atas, kan luar biasa. Barangnya sama, aplikasi di mobile juga barangnya sama, kita download di Play Store, di App Store, sama aja barangnya. Tapi kenapa mereka bisa besar sekali? Ya karena mereka memiliki sebuah fundamental yang kuat gitu ya. Jadi sekarang saja saya baca bukunya pengusaha sukses Pak Nadiem Makarim, saya beli bukunya dan saya belajar, saya terinspirasi dari pemikiran beliau juga. Awalnya driver tuh cuma ada sekitar 400 kalau nggak salah, saya baca bukunya itu awal-awalnya gitu. Sekarang sudah menuju ke berapa? Hampir 2 juta driver aktif. Nah, inilah sesuatu kalau tidak kita jalani di awal, step-stepnya kita tidak ikuti, mungkin kita tidak bisa sampai pada hal-hal yang tujuan yang kita maksud gitu. Nah, termasuk Rajago alhamdulillah dengan berbagai macam ujian, proses kita, kemudian kita juga ada yang suka, ada yang tidak suka, kemudian ada yang merasa puas, merasa tidak terpuaskan, itu hal yang wajar. Yang penting saya sendiri dan tim-tim manajemen kita, yang penting kita satu, konsisten di dalam terus memperbaiki aplikasi apa yang kurang gitu. Kita harus konsisten itu. Yang kedua, kita juga harus tetap memberikan edukasi bahwa bisnis di teknologi ini tidak sama dengan bisnis di konvensional. Kita kasih duit 100 juta, bulan depan kita putar dapat 120 juta. Tidak seperti itu, ya kan? Bahkan bisnis konvensional pun itu tidak semudah yang kita bayangkan. Lebih-lebih bisnis teknologi seperti kita ini. Kemudian ada yang bilang, wah Rajago kok berani ya mau bikin aplikasi transportasi, kan kompetitornya udah ngeri-ngeri nih. Levelnya sudah level Asia nih gitu. Kok punya harapan atau mungkin kok nggak begitu diperhitungkan gitu. Kira-kira laku tuh nggak nanti di pasaran gitu. Nah, pertanyaan ini saya sangat seneng gitu kalau ada pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Sebab di dalam dunia bisnis itu kita analoginya sederhana ya. Misalnya bapak, ibu, atau rekan-rekan sekalian datang aja ke pasar gitu. Kalau kita datang ke pasar, kira-kira kalau kita mau beli baju, itu di area orang beli baju yang banyak itu, kira-kira ada nggak orang jualan sayur gitu kan? Saya rasa itu nggak mungkin ada. Pasti di tempatnya orang jualan sayur tersendiri, nggak mungkin ada di jualan baju. Tapi anehnya, ketika orang di situ jualan baju banyak di situ, ya kan? Kenapa mereka tetap merasa laku? Padahal di depannya orang jualan baju juga, di belakangnya jualan baju juga, di sampingnya jualan baju. Tapi kenapa mereka tetap laku? Gitu. Karena di situ ada pasarnya gitu. Sesuatu yang ada pasarnya itu potensi lakunya besar gitu. Kita bicara tentang transportasi online di Google Play, di Play Store itu mungkin ada sekitar 50 transportasi online. Tapi pertanyaannya, apakah mereka konsisten? Apakah mereka bisa ekspansi? Apakah mereka bisa tetap memperbaiki? Kan itu pertanyaan yang paling fundamental ya. Nah, alhamdulillah Rajago itu punya komitmen untuk itu. Jadi kita cita-citanya masuk 5 besar aplikasi terbaik di Indonesia. Tetapi dengan syarat-syarat yang mungkin harus kita penuhi. Pertama, kita sudah mulai upgrade. Artinya dari segi server, alhamdulillah perusahaan yang baru memulai memiliki server sendiri, diantaranya adalah kami Rajago. Nah, itu adalah salah satu persiapan-persiapan kita yang kita mengklaim nanti akan bisa menjadi 5 aplikasi besar di Indonesia. Itu adalah satu sesuatu yang realistis ya, yang mau kita kerjakan atau kita capai target dan pencapaian ke depan. Kemudian yang kedua juga, kita juga sudah mulai mengukur dari para driver-driver yang belum terakomodir gitu. Jadi misal sekarang driver di antara 2 raksasa itu jumlahnya ada 4 juta driver gitu. Sementara penduduk di Indonesia kan 250 juta jiwa gitu kan. Masih berapa persennya gitu kan. Kita masih bisa untuk mencari itu. Nah, ini data yang benar-benar kita dapatkan. Artinya data yang valid ya. Jumlah penduduk ya kan dikurangi dengan driver yang sudah ada sekarang itu masih banyak sisanya. Nah, kita ngambil tidak usah banyak-banyak, mungkin 5-10% dari jumlah penduduk kita untuk bisa bergabung di tempat kita, baik menjadi driver maupun menjadi mitra merchant kita. Itu masih sesuatu yang sangat rasional gitu. Dan ini persaingannya
sangat masih menarik gitu. Sebab apa? Sebab penduduk Indonesia ini jumlahnya termasuk salah satu jumlah yang terpadat keempat di seluruh dunia. Kenapa Malaysia sekarang itu berbondong-bondong bisnis teknologinya masuk ke Indonesia? Ya karena memang Indonesia ini salah satu makanan lezat. Kenapa? Karena dari banyaknya penduduk Indonesia ini, pengguna internetnya itu sudah luar biasa, di atas 50%. Hari-hari Bapak Ibu yang sering lihat Facebook, lihat WhatsApp, itu sudah sangat menjadi kategori bahwa akan menjadi pengguna bisnis di bidang teknologi gitu. Sama dengan hal-hal driver ya. Driver saat ini kita cek aja, nggak mungkin dia hanya satu saja, misalnya satu ikut aplikasi A, saya tidak. Mereka mana aplikasi yang bisa memberikan peluang mereka lebih besar, mereka akan mendownload itu. Tidak ada salah satu driver yang sifatnya dia fanatis ya terhadap salah satu produk aplikasi, nggak ada. Di mana di situ ada peluang, driver akan mendownload. Nah, itu juga salah satu analisa kami di manajemen bahwa peluang ini masih sangat besar gitu. Dan yang lebih asik lagi di bisnis teknologi itu sebetulnya lebih kepada kita punya wadah ya. Misal kami di perusahaan Rajago itu punya aplikasi. Nah, jadi ketika kita punya aplikasi itu di dalamnya situ boleh kita masukkan di produk-produk yang lain. Kita sudah mulai namanya pengembangan PPOB. Kita sudah mulai namanya pengembangan pembayaran tagihan. Kita juga sudah mulai lagi karena di dalam perusahaan di manajemen Rajago ini juga kebetulan Bapak CEO kita juga punya kegiatan yaitu training yang bersifat nasional juga ya tentang training yang berkelas. Nah, itu juga bisa kita masukkan di dalam aplikasi itu sendiri. Jadi kita punya aplikasi itu sama kita punya bangunan. Di bangunan itu terserah aja kita mau menaruh kamar-kamar apa di situ bisa. Nah, inilah yang potensinya luar biasa gitu. Nah, baik sahabat-sahabat mitra Rajago di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah sharing-sharing kita bagaimana kita punya pandangan tentang bisnis teknologi di masa yang akan datang gitu. Di samping itu juga bisnis teknologi itu kalau tidak kita nih anak-anak bangsa yang mau bergelut di bidang teknologi, kita akan selalu dijajah oleh orang-orang luar. Orang luar akan selalu menanamkan modalnya dengan besar-besaran untuk bisa berinvestasi di bisnis teknologi di Indonesia. Kalau bukan kita yang mau untuk bisa bersaing menjadi raja di negeri sendiri, lalu siapa lagi gitu kan. Jadi nasionalis kita perlu kita tanamkan juga di dalam berbisnis, khususnya bagaimana supaya kita bisa memberikan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat luas gitu. Dan yang terakhir, salah satu bisnis transportasi online yang sekarang itu menjadi terbesar kedua ya, itu kantornya ada di luar negeri. Saya sebutkan saja kantornya ada di Malaysia. Pergerakan uang seluruh transportasi online yang sekarang sudah ada gitu kan, itu sudah banyak ke luar negeri. Nah, jadi kalau kami dari Rajago ingin benar-benar menekuni bidang ini, tolong kawan-kawan, mungkin para pejabat, anggota dewan, ataupun pemangku kepentingan, pimpinan-pimpinan lembaga, tolong dukung kami. Sebab kami ingin berkompetisi memberikan kontribusi terhadap negeri. Kita pengen sedikit menghalau nih uang yang selalu keluar negeri supaya bisa di dalam negeri itu sendiri. Nah, ini memang tugas berat kita, tapi ini harus kita berani. Kita berani mengambil sebuah langkah. Kita berani mengambil sebuah bisnis yang sifatnya bertarung. Memang pada sisi lain di dalam teknologi itu kita tetap tergantung dengan luar negeri. Misal kayak Google, ya kita mau tidak mau map kita juga bergantung dengan Google gitu kan. Kemudian mungkin payment gateway kita, mungkin kita juga bergantung yang sudah kelasnya Asia. Tapi sekelas perusahaan besar dunia seperti Google, dia juga tidak akan memperlakukan kita, wah ini nggak saya sukai, saya tutup. Tidak begitu. Mereka itu pemikirannya juga bisnis. Kalau Rajago besar dan bisa menguasai Indonesia, mereka berpikir, wah saya kalau begitu saya akan kerjasama nih dengan Rajago. Nah, kita
berpikirnya itu harus out of the box, harus jangan berpikir yang kebanyakan orang, tapi harus berpikir yang sedikit orang tidak memikirkan. Nah, Rajago punya ke depan seperti itu. Jadi kita bangun dulu fondasinya secara bertahap, ya kan. Kemudian kita nanti misalnya ada produk-produk atau layanan kita yang masih kurang, nah kita akan perbaiki. Masyarakat sukanya apa? Kita lihat, kita analisa. Nanti ada tim bagian marketing, survei. Kemudian mereka, oh ternyata seperti ini yang diingini masyarakat. Nah kita akan terus. Karena awalnya ini kita siapkan dulu platformnya. Yang kedua nanti inovasinya, gitu kan. Kalau dalam bisnis ada namanya ATM ya, amati, modifikasi, dan tiru gitu. Nah itu sudah lumrah dan sangat simpel sebenarnya kalau kita mau mengerjakan itu. Baik, sahabat-sahabat Rajago di seluruh Indonesia, mungkin itu sedikit sharing-sharing saya sebagai developer pengembangan di Rajago ini. Mudah-mudahan beberapa waktu akan datang nanti saya juga bisa sharing-sharing. Saya akan sampaikan, oh ternyata perkembangan Rajago seperti ini, datanya sudah mulai gini, permintaannya seperti ini. Nah nanti kita akan bisa sharing-sharing. Siapa tahu kawan-kawan nanti bisa bergabung dengan kami dalam berbagai macam hal gitu ya. Misalnya kawan-kawan yang punya ekspedisi mau gabung dengan kita akan terima. Kawan-kawan yang mungkin yang punya produk apa, gabung bersama kita gitu. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bagaimana kita bisa berkolaborasi di dalam bisnis teknologi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.